وأهل بيته أجمعين وخصوصا إلى ولي الحبيب عبد الله بن علي الحداد وبمن رسول كريم وإلى وارثه الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البندي يسوع بن فرحه وعلى من صلى على من سيدنا الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضلهم منهم أذاقهم نجدة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من جده ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian manaqib atau riwayat hidup Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita mengambil barakah membaca manaqib Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada oleh Ratib Al-Haddad, namanya itu sudah masyhur dibaca dua Ratib Haddad. Sebagaimana kita setiap malam Senin, malam Kamis membaca Ratib Al-Idrus. Jadi Ratib itu ada beberapa lah. Ada Ratib Al-Idrus, Ratib Haddad, Ratib Atas juga. Jadi yang mana kita sudah berijazah, sudah kelar Ratib Idrus sudah diijazahkan juga, Ratib Haddad juga. Jadi bagi yang hendak mengamalkan boleh saja. Ratib Haddad itu belum alhamdulillah ada diijazah juga, jadi diijazahkan juga bagi yang hendak membaca. Jadi fadilah atau kelebihan dari membaca Ratib Haddad itu dengan penuh keyakinan dan keimanan akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaannya. Jadi apa yang kita hajatkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi Ratib Haddad itu bagus dibaca tiap-tiap malam sebelum isya atau sudah isya, maka pahalanya itu amat besar dan faedahnya itu amat banyak bagi yang membaca akan dia di dalam hal ikhlasnya di dalam dunia akhirat, di dalam akhirat. Jadi malam hari ini kita membaca tentang manaqib sidin. Mudah-mudahan keberkahan dengan kita seberataan kabul segala hajat kita sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Beliau seorang ulama besar, wali kutub yang memberikan pendidikan, pengarahan serta tuntunan bagi negerinya yang mempunyai nama lengkap. Jadi nama Sidin Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qakim Al-Alam Al-Alam Ahmad bin Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Syekh Al-Imam Alwi Taman daripada Tafsir Muqaddam bin Muhammad Syed Mirdad bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Abidin bin Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah di kota Tarim yang bernama Subair Hadramaut Yaman. Beliau pada madhab Imam Syafi'i.
Ayahnya Habib Ali bin Muhammad adalah seorang yang salih, dari keturunan orang-orang yang salih. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad berusia 4 tahun, ia terserang penyakit cacar yang begitu hebatnya hingga membutakan kedua mata Sidin. Jadi Sidin umur 4 tahun, mata Sidin buka. Namun musibah ini sama sekali tidak mengurangi kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Jadi malah Sidin tidak semangat menuntut ilmu. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika usianya masih kanak-kanak. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan penglihatan batin, sehingga kemampuan menghafal dan daya pahaman beliau sangat mengagumkan. Jadi Sidin tadi mata Sidin lupa, tapi semangat Sidin belajar luar biasa sampai Sidin jadi ulama besar dan banyak mengarang kitab-kitab, khususnya kitab dalam ilmu tasawuf yang Sidin mengarang dan dibaca di mana-mana di pesantren-pesantren kitab-kitab Sidin Habib Abdullah Al-Haddad. Di samping kesibukan beliau beribadah dan berdakwah, beliau juga memelihara perkebunan. Di sini ada 2 usaha Sidin, berkebun, beternak, dan yang mana dari hasil perkebunan dan ternak Sidin beliau gunakan untuk membantu fakir miskin, para penuntut ilmu, dan orang-orang yang tidak mampu. Habib Abdullah Al-Haddad juga mengetahui tentang ilmu pertanian. Sidin ahli juga petani. Bahkan sering kali ia duduk bersama-sama petani untuk mengajarkan ilmu pertanian. Beliau tidak menyukai kemasyhuran atau kemegahan dan tidak suka dipuji. Banyak orang membuat syair untuk memujiku. Sesungguhnya aku hendak mencegah mereka, tetapi aku khawatir tidak ikhlas dalam berbuat demikian, sehingga aku biarkan mereka berbuat sekehendaknya. Jadi Sidin pada hendaknya, cuman banyak orang memuji Sidin, masih katakan kalau ini di Sidin dengan aku menunggunya dan tidak ikhlas dalam berbuat demikian. Jadi Sidin dikatakan dia, padahal Sidin ada hendaknya dimuliakan. Habib Abdullah Al-Haddad meninggalkan cukup banyak karya tulis, karya yang mengandung nasihat dan hikmah. Dengan dasar hadis-hadis Nabi adalah ciri khas karangan beliau. Jadi banyak kitab-kitab karangan Sidin. Di antaranya kitab Masail Diniyah, Ad-Da'wah Tammah, Risalah Mu'awanah, Adab Suluk Al-Murid, Al-Usul Al-Alamiyah, kitab Hikam, Risalah Al-Muzaffar Ma'al Ikhwan, Ikhlatus Sa'il, dan lain-lain. Banyak karangan-karangan Sidin. Selain itu terdapat ucapan dan ajaran Sidin yang sempat dicatat oleh murid-murid Sidin dan pengikut Sidin. Di antaranya ada kitab yang khusus kata-kata Sidin dikumpulkan oleh murid-murid Sidin. Banyak murid-murid Sidin, di antaranya anak Sidin yaitu Al-Habib Hasan Al-Haddad dan yang lain-lain. Banyak daripada murid-murid Sidin. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau wafat pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah. Jadi ini bulan Dzulqa'dah yang wafat Sidin, wafat beliau, dan kita peringati haul Sidin pada tahun 1132. Sidin dimakamkan di Jambar dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah mencurahkan keridaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridaan-Nya, dan Allah menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al lana rabiqata ittisalin bi ahli kamal min ibadika salihin warzuqna kamal al-tabad ma'ahum fi hayatihim wa ba'da mamati wa ba'da mamatihim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musnad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid-dharain amin. Kita menyambung lagi tentang kitab Sabilul Muhtadin karangan Datuk Rampayaan. Halaman 30. Dan demikian lagi, makanya di bawah lah. Dan demikian lagi diharamkan menaruh dia, dan jika tiada warid tegah dari Nabi sekalipun. Nah, ini kemarin masalah wadah yang terbuat daripada emas, misalnya ember emas, sebenarnya ember emas, cangkir emas misalnya, ini emas bulan ya, dengan palsu saja. Nah, pada dulu semalam hukumnya, misalnya kita berulah, kalau ini berulah dalam orang kamasan dah, berulah ke cangkir emas dah, nah kada boleh. Baik diulah aja dalam aja. Nah, ada boleh diulah wadah atau kada boleh. Apalagi diulah cangkir, diulah piring di tengah Nabi. La tasrabu fi anyati zahab wal fiddah binami wala taqulu fi sahabiha. Jangan kamu minum atau makan pada segala wadah emas dan perak. Jadi emas, perak akan diulah wadah minum atau diulah piring misalnya. Nah, karena itu berbahaya dia, berbahaya. Itu ada virusnya, masuknya dalam awak jadi penyakit. Di samping itu dia, kasihan orang susah melihat, orang susah yang memang beramas, maka ada sedang melihat. Nah, isi juga tangkir emas kesugihannya. Nah itu, jadi ini memecah hati orang susah, kasihannya. Baik, misalnya disedekahkan dengan orang fakir miskin, nah itu kada boleh, kada menyimpan itu kan kada dipakai, boleh juga lah, kada boleh juga. Ya kada dipakai dia, dan menyimpan itu dianggap dalam lemari hias yang ada misalnya cangkir emas. Ini apa hukumnya? Kada boleh juga. Dan demikian lagi diharamkan menaruh dia, menyimpan dia. Dan jika tiada warid tegah Nabi sekalipun, kada datang hadis Nabi memadahkan jangan menyimpannya, kada hadis Nabi tadi memadahkan jangan meminum wadah emas saja. Nah, sekalipun ke itu ujar ulama tetap haram dia menyimpannya. Sekalipun, karena bahwasanya menaruh itu membawa akan memakainya yang bujur, karena akhirnya karena hendaknya kan merasa jadi banyak di tangkir emas ya, aslinya tadi hendak menyimpan aja, kalau hendak memakai aja. Nah itu kecuali darurat lah, boleh Jepang darurat apa namanya, misalnya ada mau baik penyakit apa misalnya ya, kalau ada yang masih baikan, jadi katakan orang kau baik biar anu minum dia janji tangkir emas. Nah lihat pas kalinya alhamdulillah baik kebulan lah. Misalnya, nah itu darurat nadanya boleh ya, darurat mereka tidak apa-apa, kamu boleh kan ya. Sama yang kita latihan yang memakai kain sutra atau kada boleh. Kain sutra atau latihan itu diolah dari ulat sutra. Nah diolah orang jadi diolah benang Allah, lalu akhirnya diolah kain. Nah itu kada boleh dipakai juga bagi laki-laki, bagi jadinya ada apa. Lalu misalnya ada tapih dari sutra, barang harganya ini 10 juta aja, harganya adalah dari sutra aja. Nah kada boleh dipakai itu. Tapi kalau misalnya
tapi hijaunya ada tulisan sutra, ada campur sutranya separuh, kain kapasnya separuh, nah itu boleh hijau ya, boleh ya. Nah kalau boleh itu sutra sebagian, kalau sebagian aja ada depan harga kata 100.000 aja sutra di tulisannya, itu bisa gitu lah. Itu. Tapi bisa darurat pada kata kalau darurat, dia kayak orang ada batalan misalnya, jadi orang supaya ampun batalan pakai baju kain dari sutra dan misalnya, insya Allah lebih baik. Nah, kebayang kan, alhamdulillah baik misalnya. Nah itu kata kata kalau darurat pernah darurat namanya untuk berobat. Tapi kalau ada apa-apa pada boleh itu dipakai. Ada atau sebabnya lah kenapa ada boleh. Kita kan pakai di surga aja, sutra boleh dipakai di surga, amas laki-laki boleh, nah jadi cuma nomor amas di surga aja, di dunia ada boleh laki-laki pakai amas, beginian aja. Namun isi amas sama disimpan aja, ada pakaian boleh jalan, ini memakai kamu boleh. Jadi ini lagi tadi. Karena bahwa semua mengaruh itu membawa kepada memakainya, karena akhirnya terpakai di sini. Kalau mengaruh tadi gelas tadi adalah bandingan lagi, nah kesamaan sedang jalan. Jadi tangkir dari emas ada boleh, menyimpan ada boleh juga. Jadi yang ada di leher aja sudah diulah yang emas balok aja, ada bisa juga. Ada yang bandingan lagi ini kesamaan di sinilah seperti alat permainan. Nah kita bisa alat permainan dan bunyian. Nah, ini permainan yang diharamkan ya. Ada yang permainan diharamkan atau alat bunyi diharamkan, yang diharamkan hukumnya. Misalnya nah kayak suling itu ada ulama yang mengharamkan, ada juga ulama yang kada haram, ada jelas tapi berarti hendak itu. Nah kalau ulama yang hati-hati itu kada boleh. Nah jadi kada boleh kita menginginkan dia, kecuali oksigen kita dia guru anak kan oksigen pakai bisi sulingnya dia. Nah kita harus obat-obatan, jadi ada dalilnya. Jadi kalau mau tamat sudah ulama alat-alat musik yang diharamkan itu ada yang diharamkan hukumnya. Nah itu di sini sama dengan ada boleh juga kita, artinya mengaruh atau mengenai dan diharamkan. Nah yang diharamkan yang alat bunyi yang diharamkan, maka bahwasanya haramnya mengaruhnya seperti memakai dia. Karena barang yang membawa kepada maksiat seperti hukum maksiat juga. Jadi alat mengolah maksiat itu karena sama lawan maksiat juga ada sendiri. Maka dari karena inilah tiada upah bagi tukang yang memperbuat dia. Jadi belum ada tukang mengulahi yang diupahi. Tiada upah bagi tukang. Allah juga akan dapat diupahi lah. Yang memperbuat dia dan tiada atas memecah dan tiada mengganti. Jadi misalnya kalau pinjam emas orang tadi yang pasal misalnya atau tangan pas sendiri pecah, maka ada mengganti dan yang merusak dia. Seperti alat-alat permainan yang lukanya yang maksudnya yang diharamkan oleh ulama, dia ada yang tidak boleh. Dan haram memperhiasi Ka'batullah, dihias-hiasi haram hukumnya Ka'bah. Di Mekah itu kan kita dari ada dihiasi lawan emas misalnya, kadang beli emas, ini haram hukumnya.
dan masjid dan rumah dan barang sebagainya dengan emas dan perak. Kita ngapain tidak ada masjid emas gitu lah. Kita sudah. Pokoknya di sini ada boleh ya. Jadi masing-masing aja. Jadi ini menghiasi rumah dengan emas dan perak, dan haram bertani di dalam bejana emas atau perak. Boleh kesugihan benar ada kalau ada dalam pakaian kami itu emas. Di situ saya lagi melihat ada ya pendirinya aja. Lanang wadah yang duduk tenang bisa berkami tanah. Emasnya itu kesugihan haram untuk kami mengambil di situ. Tetapi harus istinja dengan emas atau perak. Tetapi boleh hadirnya beristinja dengan emas dan perak. Padahal semua adalah sebenarnya. Bila emas yang berbalapkan dan sapokan, bila batuk. Tapi kalau datang orang lagi dulu. Kalau ada sesugihan misalnya, emas atau apa itu boleh ya. Yang disediakan akan istinja dengan dia. Pada lagi kesampai istinja. Memang akhir zaman, hendak kiamat. Hari kiamat itu adalah apa tanda hari kiamat karena diantaranya emas intan ini bambur aja di jalan-jalan orang sugihan dia pindah. Pada pagi lagi dijual orang di sini jual lagi ya timbulan emas semua itu sudah hari kiamat kita. Jadi tapi yang berbahasa amin bahasa daerah pakai emas aja itu ini ada emas dah harga seperti jadi apa jenis yang tiada disediakan akan istinja dengan dia seperti adalah ia subaikah dan sofihah ya daripadanya karena bahwasanya ia tiada dengan baik bejana pada urut kita artinya kayak apa tadi atau kayak pecah-pecahan batu jadi pakai emasnya seandainya di sini ada kayak itu boleh aja ya dinamai bejana pada urut karena itu lain bejana di sini lain wadah pada urut pada pendapat orang banyak lagi tiada dihormati tetapi haram menghantarkan sesuatu daripada sofihah daripada emas atau perak karena akan tempat makan atau lainnya karena bahwasanya sofih itu jadi bejana ia dengan nisbah bagi sesuatu yang dihantarkan di atasnya. Dan jika tidak dinamai bejana atau istiqlaq sekalipun, maka dari karena inilah diharamkan. Maka dari karena inilah disini diharamkan pengungkil gigi. Ada kan orang mengungkil gigi lawan emas. Biasanya mengungkil gigi itu memang ayo aja. Dan pengungkil kalimat dan pengungkil telak. Ada orang telak orang bahari ada telak daripada emas atau perak karena bahwasanya ia jadi bejana dan nisbah bagi sesuatu yang dipungkil dengan dia dan haram tempat telak daripada emas atau perak. Ini ada orang bahari berkelak ada wadahnya emas aja dulu haram dihukumnya dan jarum dan kebutaan wadah buka emas misalnya dan sibur itu wadah kayak bentuk tempurung di sini wadah juga dari emas dan gayung dari emas dan sendok dari emas dan sudu itu gayung yang besar dan pedawatan itu orang menulis salah kalau itu dicalat di intah wadahnya pedawatan dan barang sebagainya daripada emas dan perak atau perak. Jadi kesimpulannya wadah apa aja yang terbuat daripada emas itu diharamkan, kada boleh.
Dan demikian lagi haram kursi dan peti dan pintu daripada emas. Kursi emas, peti emas misalnya diharamkan. Pintu, pintu dari emas, dari tembaga atau tanggal ya. Atau perak, jadi pintu dari emas atau perak ada boleh. Dan haram berbuka dengan kebukaan daripada emas atau perak. Itu ada boleh di sini ya. Seperti kelunggungannya atas dengan kainnya dan tangannya, atau juga ia hampir daripada kosot mengukuh tubuhnya. Jadi di kelunggungannya, kelunggung itu apa, dibuatnya dengan awakan dalam kain berupaan dari emas biasanya di anak orang di dalam baju berupaan supaya haram awak juga dalam lupa gitu. Tapi tadi rupanya dari emas tadi lah, atau kainnya, atau mungkin baunya, atau dan sebagainya, dengan sekira-kira dibilangkan dia memakai dia pada urut. Itu artinya memakai tadi duta, awak wadah duta itu daripada emas. Bersalahan jika duduk ia jauh daripadanya. Kata Sang Ibnu Hajar dan Indah, melainkan jika dikosotnya mengukuk badannya, jika diniatinya mengukuk badannya atau kainnya, dan haram mengukuk rumah atau mayit atau kelambu atau dan sebagainya dengan ukukan atau kedutaan daripada emas atau perak. Karena sekalian yang demikian itu dibilangkan memakai pada urut di sini, jadi itu sama lawan memakai merahnya. Jadi kalau saya kalau isi kedutaan emas kayu gitu pokoknya. Dan mulai ingat jadi sebab jadi haram memakai ini. Kenapa adalah sebenarnya dia ingat haram atau sebab memakai bagaimana wajah emas dan perak itu bersusun daripada dua perkara. Jadi kenapa jadi sebab haram itu ada dua perkara. Pertama, kain emas atau perak, bendanya itu namanya haram. Emas perak itu benda perhiasan, kada boleh diolah wadah, itu semacam pertama. Kedua, jadi sebabnya nyata itu khuyala. Khuyala itu artinya bersombong-sombong, membesarkan diri. Bahasa kita agak lah. Enggak agak sih aku ke rumah tangkir emas deh. Itu khuyala itu jadi kada boleh. Yang memegahkan, membesarkan diri, jadi berbangga-bangga diri jadinya, dan memecahkan hati segala orang yang tapa. Orang memecahkan hati artinya merusak hati orang yang susah. Orang hati orang susah gugur melihat atau mendengar sejumlah emas disebut cangkir. Jadi mengolah sedih orang susah memecahkan hati segala orang yang tapak atau orang susah. Maka apabila memperoleh kedua perkara ini haram memakai dia. Jadi dia ada dua macam ini sebabnya haram memakai dengan tidak darurat. Artinya pada darurat, kalau darurat tidak katakan ini ya. Dan jika dipakai akan dia di dalam halwat sekalipun, di dalam tempat yang sunyi dipakai. Dan pada tempat yang sunyi atau di dalam alam sekalipun, di dalam tempat yang gelap, dalam tempat yang gelap, orang kalau tahu juga di dalam tempat yang gelap, yaitu tetap pada boleh, karena itu tadi sebab yang pertama bendanya, yang kedua khuyalanya. Dan jika tiada diperoleh salah satu daripada keduanya, harus memakai dia. Nah, ada salah satunya, maka boleh saja. Maka dari karena inilah berkata fuqaha, jika ditakdirkan perkara dengan emas sekira-kira menutup syaratnya akan sekalian zahirnya dan batinnya, niscaya halal lah memakai dia. Kecuali itu misalnya mungkin emas sekalinya
bertanggar misalnya, tapi amas, nah itu ada apa tuh lah, amas tuh bertanggar nggak bisa dekat, bisa mau lah, ada kawan amas tuh istimewa aja ya, bertanggar kadang mau apa lagi ini dikatakan orang besi berani kada berikutnya, ternyata amas Allah taala mengatakan ketika tadi airnya dia nanti kadeta boleh aja misalnya amas tadi bertanggar misalnya itu bolehnya kalau itu karena hilang daripada huyala masih dipakai biru misalnya amasnya, nah amas maka adalah zahir yang demikian itu dengan itlak mutlak juga, tidak dengan tafsir sebenarnya yang lagi akan datang. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya jika disabur berjana emas atau dengan itlak, jika disabur dilapis, jika dilapisi berjana emas atau perak dengan itlak, yakni sama ada dapat diambil sesuatu daripadanya dengan apa atau tiada, karena hilang daripada inilah yang tersebut di dalam Rawdah dan yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan Fathul Jawad dan Syarah Mukhtasar Al-Qabar. Artinya ini misalnya wadah nadilah hampir emas tapi dilapisinya dalam besi, apa juga dilapisi plastiknya jadi orangnya plastik nah itu berarti tertutup menghuyala tadi kemegahan tadi, nah itu tidak ulama ada apa adalah masalahnya tadi. Jadi kesimpulannya jadi wadah kada boleh diulah dari emas kada boleh, karena itu sebabnya dianggapkan yang pertama karena bendaan itu, nah yang kedua karena huyala karena bermegah-megah. Semalam sudah kita sampaikanlah bahwasanya emas tadi itu mengandung virus, makanya laki-laki itu kada boleh memakai emas. Ada kalau yang melihat di video yang di TV asal sudah banyak sih, nah maka kalau emas lakiannya baju emas baju emas saja ada pokoknya bagus banget bang, lama awak maksudnya ada pokoknya biasanya pulang tinggal urus nggak urus sekarang tinggal pulang lagi. Biasanya sebabnya artinya sekalinya itu mengandung virus itu masuk ke dalam awak. Makanya Nabi tadi mengatakan pada beliau bilang karena itu Nabi sedang tahu sedang kalau lebihnya boleh jangan ke emas karena itu jadi ingin tahan awaknya, berarti tahan makanya ditanggapi. Ya ada orang bangga gambar memakai emas lah, terus ke emas dia biasa-biasa, nah misalnya, nah itu di zaman Nabi ada karena sahabat yang memakai emas, bekas emas, melihat Nabi bawa kemari, nakul Nabi, dilempar Nabi ke hadapannya tenang, dilempar, dan dibawa Nabi, artinya Nabi tidak suka, artinya jadi yang sahabat tadi melihatnya kadang dia ambil ada ya dia datang, jadi dia kawannya kenapa ada ambil kan biasanya ada lagi aku ambil dia jadi Nabi membuang kalau kita ada lagi aku ambil sebenarnya dia mungkin dia ambil tapi jangan lagi dipakai tetap punya kena ambil lagi lah. Jadi kalau ada misalnya rakyat ada salah ada akan ada kabar boleh memakai emas, mengapa karena Nabi mengatakan ada pun yang tersebut di dalam kitab Raud sampai sini kalilah sampai sini dan beberapa manfaatnya salah juga ampun maaf, mudah-mudahan berkah Rasulullah, berkah Allah Wasallim, berkah guru-guru kita Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kesalahan kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat kita semua.